Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk bagian pertama di matematika untuk soal seleksi mandiri UNR. Kita mulai dari soal pertama. Penyelesaian dari nilai mutlak X per 2 dikurang 3 kecil sama dengan 6 jika X bilangan real adalah. Ini akan kita coba zoom supaya lebih luas daerah penulisannya. Kalau kita perhatikan di sini tandanya adalah menggunakan tanda lebih kecil sama dengan dan angkanya adalah 6. Kita tuliskan suatu sifat adalah ketika nilai mutlak dari fx ya kita anggap kecil sama dengan a, kita bisa tuliskan sebagai minus a lebih kecil sama dengan fx kecil sama dengan a. Ini rumus yang akan kita gunakan sehingga untuk persamaan ini untuk nilai mutlak X per 2 dikurang 3 kecil sama dengan 6, nilai A-nya adalah 6. Kita tuliskan sebagai minus 6 lebih kecil sama dengan X per 2 dikurang 3 kecil sama dengan 6. Kita akan menghilangkan nilai minus 3 ini. Jadi supaya dia minus 3-nya hilang, keseluruhan ruasnya kita tambahkan 3. Jadi minus 6 ditambahkan dengan 3 menjadi minus 3, kecil sama dengan X per 2, kecil sama dengan 9. Kemudian untuk menghilangkan yang per 2 ini, lawan dari per 2 adalah dikali 2, maka keseluruhan persamaan ini kita kali 2, menjadi minus 6, kecil sama dengan X, kecil sama dengan 18. Dan kita dapatkan jawabannya di option C. Soal nomor 2. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak antara bidang ACH dan BEG. Kita gambarkan kubusnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita gambarkan bidang atas, bidang samping, kemudian sisi kiri dan sisi bawahnya. Penulisannya kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah ACH dan BEG. Kalau penggambaran kubus secara umum seperti ini kan kita tidak bisa melihat gambarannya ya. Jadi kalau ACH-nya seperti ini, kemudian BEG-nya seperti ini, kita tidak bisa mendapatkan ilustrasi sebenarnya letak bidangnya itu seperti apa. Jadi untuk ini kita akan coba menggantikan penulisan letak-letak hurufnya. Jadi kita mulai A-nya dari sini. A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Jadi yang sekarang kita gambarkan adalah ACH, bentuknya di sini. Kemudian BEG di sini. Nah, satu garis yang menembus di antara kedua bidang ini adalah D ke F. Jadi kalau kita proyeksikan bahwa dari DF ini sama dengan diagonal ruang yang panjangnya adalah rusuk akar 3, maka panjang diagonalnya adalah 6 akar 3. Kemudian setiap bagian dari diagonal ruang tersebut, untuk bagian yang pertama ini bagian kedua, ini bagian ketiga, dia dibagi 3 sama panjang, sehingga jarak antara ACH dan BEG menjadi bagian yang di tengah ini adalah 1/3 bagian dari diagonal ruang. Jadi 1/3 dari 6 akar 3. Kita peroleh 2 akar 3. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari X logaritma dari 5X pangkat 3 kurang 4X sama dengan 5. Jadi sesuai dengan sifat bahwa A logaritma B sama dengan C, sehingga B dapat kita tuliskan sebagai A pangkat C. Maka dari itu kita perhatikan bentukan rumusnya. Berarti untuk yang B bagian ini, itu sama dengan 5X pangkat 3 kurang 4X. Kemudian A-nya itu sama dengan X. Dan yang C-nya adalah hasilnya yaitu 5. Maka kita ikuti pola penulisannya menjadi 5X pangkat 3 kurang 4X sama dengan X pangkat 5. Kemudian kita pindahkan
Kita tuliskan 0 sama dengan X pangkat 5 kurang 5X pangkat 3 kurang, jadi tambah 4X. Lalu kita faktorkan 0 sama dengan X dikali X pangkat 4 kurang 5X kuadrat ditambah 4. Kita faktorkan menjadi X dikali X kuadrat kurang 4 dan X kuadrat dikurang 1. Kita faktorkan selanjutnya menjadi X kuadrat kurang 4 kita faktorkan menjadi X tambah 2 dan X kurang 2. Kemudian X kuadrat kurang 1 kita faktorkan menjadi X tambah 1 dan X kurang 1. Untuk X yang ini, maka kita peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Sekilas bahwa kita sudah mendapatkan jawabannya di option A. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk logaritma, bilangan pokoknya ini X-nya ini harus lebih besar daripada 0. Jadi kita tuliskan X-nya harus lebih besar dari 0, dan juga bahwa 5X pangkat 3 kurang 4X ini harus juga lebih besar dari 0. Maka kita bisa faktorkan X menjadi 5X kuadrat kurang 4 lebih besar dari 0. Kita akan dapatkan juga bahwa nilai-nilai yang memenuhi adalah X dikali, langsung kita faktorkan saja. Ini X yang pertama adalah X sama dengan 0, X yang kedua adalah X sama dengan plus minus akar 4/5. Karena plus minus akar 4/5 ini kita gambarkan dalam suatu garis bilangan seperti ini. Jadi ada angka 0, minus akar 4/5, kemudian akar dari 4/5. Koefisien X-nya adalah X pangkat 3, koefisien 5 positif, pos, min, dan dia mau besar, kita ambil yang ini. Berarti X-nya harus lebih besar dari 2/5. Akar dari 4/5 maksudnya. Jadi yang memenuhi adalah termasuk angka 1 dan angka 2. Jadi kita ambil jawabannya cuma 2, yaitu yang X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Karena yang negatif, yang ini, dan ini X sama dengan 0 tidak memenuhi sifat X sebesar 0. Maka kita harus berhati-hati, jawabannya bukan yang E, tetapi jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Persamaan garis singgung pada kurva fx, X pangkat min 2, di mana X besar 0, di titik 3,1/9 adalah titik-titik. Jadi kita sudah diberikan nilai X1 dan juga nilai Y1. Untuk menentukan persamaan garis singgungnya, kita perlukan berikutnya adalah nilai dari gradien. Dari gradien bisa kita dapatkan dari turunan pertamanya. Jadi X pangkat min 2 kita turunkan, min 2-nya ke depan, jadi min 2 X pangkat minus 3. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya yaitu 3, kita peroleh menjadi minus 2 dikali 3 pangkat minus 3. Atau minus 2 per 3 pangkat 3 adalah 27. Ini adalah nilai gradiennya. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita gunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y dikurang 1/9 sama dengan minus 2 per 27 dikali X kurang 3. Kita kalikan 27, maka 27Y dikurang 3 sama dengan min 2 kali X kurang 3. 27Y kurang 3 sama dengan minus 2X ditambah 6. Kita pindahkan menjadi 27Y ditambah 2X sama dengan 9. Kita dapatkan jawabannya di option D. Kita lanjut. Jika 2 cos pangkat 4 theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan 0, dan theta sudut lancip, maka sin theta ditambah cos theta sama dengan titik-titik. Kita akan gunakan suatu identitas trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambahkan dengan cos kuadrat theta sama dengan 1, sehingga sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Bentuk sin kuadrat ini akan kita substitusikan ke persamaan yang sin kuadrat theta ini. Maka kita akan peroleh bentuknya menjadi 2 kosinus pangkat 4 theta dikurang 1 dikurang cos kuadrat theta sama dengan 0. Dari persamaan ini kita kalikan ke dalam menjadi 2 kosinus pangkat 4 theta minus ketemu minus menjadi tambah cos kuadrat theta kemudian kurang 1 sama dengan 0.
Untuk mempermudah pemfaktorannya, kita misalkan bahwa cos kuadrat theta itu sama dengan P. Maka bentuknya berubah menjadi 2P kuadrat ditambah P dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P tambah 1, kemudian 2P dikurang 1. Dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa nilai P sama dengan min 1 dan nilai P sama dengan setengah. P sama dengan min 1, jadi cos kuadrat tetanya sama dengan min 1, tidak ada nilai yang memenuhi karena nilai cos itu untuk sudut lancip selalu positif dan dikodratkan tidak mungkin memberikan hasil negatif 1. Kemudian cos kuadrat theta sama dengan 1/2, berarti nilai cos tetanya adalah 1/2 akar 2, kita akarkan. Berarti nilai tetanya sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah sin theta tambah cos theta. Sehingga kita dapatkan sin 45 ditambahkan dengan cos 45, berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, hasilnya sama dengan akar 2. Kita pilih jawabannya di option B.